Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 237 telah dibocorkan Miyamura. Yap, lagi-lagi prediksi Abdikos terjadi di chapter ini. Bagaimana pertarungan di Shinjuku akan berlanjut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, saat Kashimo masuk, satu pemain lagi bergabung ke medan perang, berdiri menyendiri di atas bongkahan es yang sangat besar. Komentar editor di awal Jijika 237. Pertarungan melawan yang terkuat, Dewa Petir Kashimo memasuki ring. Ini bukan pertarungan untuk yang terkuat lagi, ini pertarungan melawan satu-satunya yang terkuat mulai sekarang. Sosok lain yang datang tersebut tidak lain adalah The Ice Star Uraume. Yap, dari sini sepertinya fans Gojo harus mulai legowo alias merelakan karena GG sudah mengklaim sendiri kalau gelar yang terkuat sekarang hanya untuk Sukuna. Jadi pertarungan ini bukan lagi antara yang terkuat, tapi pertarungan melawan satu-satunya yang terkuat, yaitu Ryomen Sukuna. Bukan hanya itu, sosok monster yang sebelumnya dibicarakan para penyihir yaitu Uraume juga datang dengan bongkahan es besar. Spoiler kedua, tapi seseorang juga tiba di sana dan sosok tersebut adalah Hakari Kinji sebagai penantang Uraume. Dia bilang dia sudah berjanji, jadi dia tidak bisa membiarkan Uraume hidup. Hakari membuka domainnya dan Uraume mengaktifkan Ice Formation untuk melawannya. Yap, sepertinya Hakari dan Kashimo sudah menjadi bromance. Dia ingin Kashimo menyelesaikan pertarungan dengan Sukuna sesuai janjinya. Jadi siapapun yang menghalangi pertarungan Kashimo akan dilawan Hakari. Dan ya, menurut Abdikos, Hakari sejak awal memang sangat gila dan Kashimo mengakui kegilaan Hakari. Bagaimana tidak, Kashimo sudah capek-capek menunggu 400 tahun demi menghadapi Sukuna. Kashimo malah dikalahkan oleh tukang judi dan tukang tipu alias tukang memanipulasi perjudian. Bisa dibilang Hakari ini hero yang menggunakan kemampuan villain. Jadi Kashimo pada akhirnya mengakui kehebatan Hakari, bahkan berniat mati di tangan Hakari dan melupakan ambisinya untuk melawan Sukuna. Namun Hakari malah mengajak Kashimo beraliansi. Dari situlah keduanya malah menjadi bromance. Kalau Kashimo pergi, maka Hakari sebagai bromance juga ikut pergi. Tidak tanggung-tanggung, Hakari langsung memerangkap Uraume ke dalam domain expansion. Buat yang tidak tahu, domain Hakari ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari domain milik Gojo Satoru. Spoiler ketiga, domain Hakari membuat Uraume terpaksa melemparkan sesuatu melewati bongkahan esnya. Bongkahan es yang terus berjatuhan tiba-tiba menguap dan Kashimo menyadari bahwa itu semua hanyalah untuk memberikan sesuatu kepada Sukuna. Dan itu adalah senjata terkutuk yang dibuat oleh Yorozu sebagai imbalan atas sumpah kematian yang mengikat. Alat terkutuk Kamutoke. Yap, Abdikos pernah membuat teori kalau pisau dagger atau tombak lensi yang teman-teman lihat di gambar Sukuna 4 lengan bukanlah senjata Sukuna dari masa lalu, melainkan senjata Sukuna di masa depan yang diberikan Yorozu pada Sukuna. Teori tersebut saat ini 50% benar, di mana pisau dagger telah muncul di sini. Nama resmi pisau tersebut adalah Kamutoke. Dan ya, selama ini Uraume menyimpan pisau tersebut untuk Sukuna, dan saat tuanya sudah menang dalam keadaan hampir kehabisan energi kutukan, Uraume butuh memberikan senjata pada sang tuan karena bertarung menggunakan senjata kutukan berbeda dengan bertarung menggunakan teknik kutukan, alias tidak perlu ada pengolahan energi kutukan di sana, melainkan hanya butuh skill Bukijutsu alias weapon skill. Bisa teman-teman lihat kalau senjata ini mampu menghancurkan bongkahan es Uraume dalam sekali serang. Spoiler keempat, Sukuna melancarkan serangan listrik ke Kashimo dengan senjata terkutuknya dan mengatakan masa lalu yang indah. Namun secara kebetulan energi terkutuk Kashimo telah membuatnya kebal terhadap listrik. Yap, Abdikos tidak tahu apakah kemampuan senjata Yorozu memang hanya listrik, karena Abdikos pribadi butuh tahu makna asli Kamutoke itu apa. Tapi ya, menyerang dengan listrik adalah sesuatu yang bodoh. Entah ini karena Sukuna tidak tahu atau dia hanya ingin pamer kalau senjata tersebut bisa menembakkan berbagai macam jenis elemen, salah satunya adalah listrik. Namun yang jelas, Sukuna butuh elemen air untuk melawan Kashimo, bukan listrik. Spoiler kelima, Kashimo kemudian mempertanyakan Sukuna, apakah kamu menjadi yang terkuat atau kamu terlahir sebagai yang terkuat? Kata-kata yang hampir sama saat Geto mempertanyakan Gojo sebagai yang terkuat. Kashimo meminta Sukuna untuk mengajarinya tentang kekuatan untuk menyendiri dan menemukan tempat untuk menunjukkan kekuatanmu dengan benar. Apakah ini hukuman bagi orang kuat? Yap, seperti yang Abdikos bilang di video sebelumnya, kalau Gojo sama dengan Kashimo, yaitu mereka berdua butuh sosok untuk dijadikan acuan seberapa
terkuat mereka di eranya. Karena saat dirimu adalah manusia, maka julukanmu sebagai yang terkuat hanya sebatas di eramu saja, alias sebatas waktu usia kamu hidup. Dan ya, jika di eramu tidak ada yang melebihi kekuatanmu, maka yang terjadi adalah rasa kesepian menjadi yang terkuat. Kashimo pernah mengalami hal ini di akhir zaman Edo, dan Gojo mengalami hal ini di zaman modern. Spoiler ke-6, Sukuna menjawab bahwa dia tidak tahu karena dia adalah anak yang tidak diinginkan. Kashimo bertanya bagaimana Sukuna berinteraksi dengan orang lain tanpa mengetahui kelemahannya, atau bagaimana dia menunjukkan kasih sayang / belas kasihan, karena Kashimo bilang dia tidak bisa melakukan itu. Dia melihat semua manusia lainnya sebagai sekelumit tanah. Sukuna menyebut Kashimo sebagai orang yang boros dan mengatakan bahkan Gojo pun sama. Sukuna menepuk kepalanya dengan senjata dan meminta Kashimo untuk melawannya. Kashimo versus Sukuna dimulai. Yap, Abdikos pernah berteori kalau MC sebenarnya di Jujutsu Kaisen bukan Yuji, Yuta atau Gojo, melainkan Sukuna. Nanti kalau ada waktu akan Abdikos buatkan video dengan detail kenapa Sukuna ini adalah MC sebenarnya di Jujutsu Kaisen. Di sini mulai terkuak kalau dulunya Sukuna adalah anak yang tidak diinginkan. Dari sini Abdikos sarankan buat teman-teman menonton teori Sukuna sebagai anak kembar siam yang dikutuk. Intinya di era Heian, Sukuna pernah mengalami hal yang sama dengan Kashimo dan Gojo, namun dia punya alasan kenapa harus menjadi yang terkuat, alias kekuatannya bukan semata-mata anugerah dari dia lahir. Dan ya, setelah menjadi yang terkuat di era Heian, Sukuna bukan orang yang menyerah dengan kesepian, melainkan dia meloncati waktu 1000 tahun untuk menemukan orang-orang terkuat lainnya dalam kurung Kashimo dan Gojo, di mana mereka akan berkumpul di situ. Mengenai perkataan Sukuna bahwa Kashimo dan Gojo adalah orang-orang yang boros, kemungkinan maksudnya adalah mereka berdua tidak bisa menghargai waktu. Jadi waktu keduanya habis hanya untuk mencari yang terkuat, padahal ada beberapa cara untuk mengatasi kesepian dari menjadi yang terkuat sendirian. Sukuna tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, dia ingin Kashimo segera melawannya karena mungkin pertarunganlah yang akan menjelaskannya. Spoiler ke-7, Kashimo mencoba menyerang Sukuna menggunakan tongkatnya, tetapi Sukuna memblokirnya dengan senjatanya. Kashimo bergerak mundur dan mengaktifkan teknik terkutuknya, Genju Kohasaku, atau kalau diterjemahkan menjadi Phantom Beast Ember. Yap, di teori tentang teknik kutukan Kashimo, Abdikos menjelaskan kalau Kashimo akan berubah menjadi makhluk listrik raksasa atau mati dengan teknik kutukannya. Dan ya, beneran Kashimo di sini menjadi makhluk listrik namun tidak raksasa. Kalau dari namanya yang menggunakan kata beast, sepertinya kekuatan Kashimo akan dibuat mirip dengan Gurugai yang juga sama-sama punya julukan beast. Spoiler ke-8, setelah mendaratkan pukulan di wajah Sukuna, Kashimo melancarkan serangan tipe nafas dan meledakkannya ke Sukuna. Narator menjelaskan bahwa teknik kutukan Kashimo mengubah tubuhnya agar mampu melancarkan segala jenis serangan yang dapat dilakukan Kashimo dari energi terkutuknya. Kashimo berhasil mendaratkan pukulan lagi, teknik kutukannya meningkatkan kelincahannya dan gelombang yang dia ledakkan menguapkan apapun yang disentuhnya. Namun Kashimo melampaui tubuh manusia untuk mewujudkannya. Jadi setelah teknik terkutuknya berakhir, tubuh Kashimo akan hancur. Yap, dari sini jelas sekali kalau inspirasi Kashimo memang Gurugai dengan 8 gerbangnya. Dengan teknik kutukannya, Kashimo telah melampaui tubuh manusianya. Dia bergerak super cepat layaknya Gurugai gerbang ke-8. Dia mengajar Sukuna dalam wujud ini. Bahkan di akhir, Kashimo melancarkan teknik petir yang setara domain expansion untuk menghabisi Sukuna. Spoiler ke-9, narator kemudian mulai menjelaskan bahwa Sukuna memiliki metode untuk menghidupkan kembali tubuh aslinya hanya sekali tanpa menggunakan teknik kutukan pembalik. Namun selama ini Sukuna sengaja menahannya. Dan ya, Ryomen Sukuna era Heian akhirnya kembali. Narator berkata transformasi reinkarnasi telah dimulai kembali. Komentar editor di akhir JJK 237, manifestasi bentuk yang sebenarnya. Ya, belum 1 hari Abdikos membuat teori kalau Kashimo yang sangat kuat akan menekan Sukuna ke wujud 4 lengan. Dan sekarang teori tersebut telah terbukti. Sukuna beneran masuk ke wujud 4 lengan. Tentu saja ini wujud 4 lengan minus 1 jari yang entah ada di mana. Namun yang jelas wujud Sukuna ini berhasil membuat Sukuna selamat dari serangan petir Kashimo yang setara domain expansion. Nantikan di pembahasan lengkap jika full chapternya telah dirilis. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.